Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memasuki materi yang akan saya jelaskan, alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agen Elegi, saya dari Universitas Islam Negeri, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dengan NIM 2302-13110. Baiklah, di sini saya akan merangkum materi yang saya dapatkan dari tema perkembangan ilmu dakwah di Indonesia. Baiklah, sebelum kita memasuki materi lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu perkembangan ilmu dan dakwah. Perkembangan dapat kita definisikan sebagai suatu proses yang telah berjalan atau menuju perubahan untuk lebih maju. Dan ilmu adalah sebuah pengetahuan yang kita dapatkan melalui pengamatan, pengalaman, penelitian, dan pengamatan yang logis. Dan ilmu juga bukan hanya sekedar tahu sesuatu, melainkan tahu mengapa dan bagaimana suatu itu terjadi. Dan dakwah, seperti kita ketahui, dakwah ini adalah suatu yang mengajak ataupun menyeru menuju jalan kebaikan. Perlu kita ketahui, dakwah ini bukan hanya orang muslim, ya bahkan non-muslim pun juga berdakwah, asal tujuannya sama, yaitu menuju hal kebaikan. Oke, sekarang kita telah tahu mengenai definisi dari perkembangan ilmu dan dakwah. Sekarang rangkuman saya ini berfokus pada ilmu. Kenapa harus ilmu? Karena kalau berfokus kepada perkembangan ilmu dakwah di Indonesia, itu sulit untuk kita pahami kalau kita belum paham dari makna dasar ilmu itu sendiri. Saya pernah mendengar dari salah satu sahabat saya mengenai ilmu. Kata sahabat saya, ilmu itu tidak akan pernah habis, karena ilmu itu ibaratkan pohon yang kokoh dan memiliki akar yang banyak. Semakin kamu menggali lebih dalam ilmu, maka kamu akan menemukan akar baru. Maksud dari perkataan ini adalah semakin kita mendapatkan atau menciptakan ilmu baru, maka akan terlahir pula akar dan ilmu baru. Namun meskipun kita paham dalam konteks ilmu ini, kita juga tidak boleh sembarangan dalam mengaplikasikan ilmu. Ilmu kita harus kita teliti lebih dalam dahulu sesuai dengan sumber yang tepat. Sebagai contoh, kita sebagai umat muslim, yaitu Al-Quran dan Hadis. Oke, mungkin itulah rangkuman yang dapat saya buat dan sampaikan mengenai materi yang saya dapatkan dari kelompok 8 dengan tema perkembangan ilmu dakwah di Indonesia. Kenapa penjelasan saya tidak berfokus pada perkembangan ilmu dakwah di Indonesia? Karena ilmu saya belum merasa sampai ke situ, karena mengenai tema itu butuh penelitian yang lebih dalam. Mungkin itulah penjelasan yang saya dapatkan dari tema ini, dan jika ada kesalahan dalam pembuatan serta penjelasan saya mohon koreksi dari kalian. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Agen Elegi, mohon pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.